Halo, saya dengan Madam Aza. Sekarang kita main pilih sendiri kartumu ya. Kita akan bukakan Power Thought Card dari Louise Hay. Nanti silahkan pilih antara nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Oke. Untuk yang memilih nomor 1, Freedom. Taruh dulu kartunya. Freedom is my divine right. Kebebasan adalah hak keilahianku. Jadi hak yang aku dapatkan dari Tuhan. I am free to think wonderful thoughts. Aku bebas untuk memikirkan hal-hal yang wonderful, yang indah gitu, yang bagus. I move beyond past limitation into freedom. Saya bisa bergerak maju gitu ya, melewati batasan-batasan yang ada di masa lalu. I am now becoming all that I am created to be. Saat ini saya menjadi seseorang yang saya inginkan, yang saya create, saya bentuk, saya upayakan, saya asah sendiri. Jadi freedom is my divine right. Jadi ini bicara tentang kebebasan ya. Kebebasan yang memang kita lahir itu bebas. Kita lahir sendiri, kita mati sendiri gitu ya. Tapi dalam menjalani hidup seringkali kita ngerasa banyak banget aturannya ya. Aturan di keluarga, aturan di masyarakat, aturan di sekolah, di kantor gitu ya. Aturan di sosmed gitu. Mau ngapa-ngapain ada aja aturannya. Dan aturannya bukan benar-benar aturan yang benar. Seringkali itu adalah aturan yang nggak cocok buat semua orang. Maksudnya gini, cocok mungkin buat segelintir orang tapi tidak berlaku secara umum, tapi malah lalu dipaksakan. Banyak yang memaksa kita untuk memakai seragam, padahal anak kembar aja lahir barengan, belum tentu pemikiran, hasrat, minatnya sama gitu ya. Gimana bisa semua orang mau dipakein seragam dari kepalanya ataupun dari otaknya. Jadi dikatakan bahwa I am free to think wonderful thoughts gitu. Saya bebas untuk berpikir hal-hal yang menyenangkan. Jadi saya nggak terkurung dengan pikiran-pikiran negatif yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar saya ataupun masa lalu saya. I move beyond past limitation into freedom. Jadi saya bisa melewati batasan-batasan yang ada di masa lalu gitu. Saya bebas gitu. Di masa lalu mungkin saya terbatas ya dari keluarga ataupun dari sekolah ataupun dari lingkungan teman-teman gitu. Saya dilihat bahwa dengan keterbatasan atau dibatasi untuk berkembang. Tapi sekarang saya mampu melewatinya. Kemudian I am now becoming all that I am created to be. Jadi selama kita hidup, kita itu selalu mengasah diri kita sendiri. Kita membentuk diri kita sendiri. Kita ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang lebih baik, lebih banyak bermanfaat buat banyak orang. Saya ingin jadi orang kaya yang bisa menolong banyak orang yang belum kaya ataupun butuh bantuan, misalnya seperti itu. Kita membentuk diri kita untuk menjadi orang yang seperti apa? Kita bertemu banyak orang yang menyenangkan, orang yang tidak menyenangkan. Kita mengalami kehidupan yang menyenangkan ataupun yang membuat menangis, membuat marah, frustasi gitu ya. Itu ada tujuannya, untuk membentuk kita menjadi seseorang yang berkarakter. Nah, karakternya seperti apa? Apakah dengan kesulitan kita menyerah ataupun kita berjuang lebih keras gitu ya? Apakah dengan bahagia kita jadi hilang ingatan gitu, kita jadi lupa bahwa setelah bahagia selalu akan ada tidak bahagia, karena yang namanya hidup itu kan berganti-ganti gitu. Posisinya seperti kartu Wheel of Fortune, selalu berputar. Roda kehidupan itu berputar. Jadi kita mengalami banyak hal karena kita sedang dibentuk untuk menjadi orang yang seperti apa. Nah, hasil akhirnya ibaratnya dipahat nih. Hasil akhirnya seperti apa? Hasil pahatan itu adalah dari pilihan-pilihan yang kita buat dan apa-apa hikmah-hikmah yang berhasil kita kumpulkan. Kebijaksanaan
wisdom. Dan tentu saja nanti akan ada pertanggungjawabannya setelah kita tidak ada di bumi ini lagi. So, kartu ini bicara tentang kebebasan. Kalau kawan-kawan merasa dadanya sesak, merasa banyak ikatan, banyak tanggung jawab, banyak desakan sana-sini dan merasa tidak bahagia gitu. Freedom is your divine right gitu. Kamu punya hak untuk bebas, hak untuk bahagia, untuk memikirkan hal-hal yang baik, untuk melewati segala batasan-batasan kamu, dan yang terutama kamu bisa jadi orang seperti apapun yang kamu inginkan. Sekian bacaannya untuk yang memilih nomor 1. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga energi positifnya bisa menular ke lebih banyak orang. Terima kasih. Untuk yang memilih kartu nomor 2. I release all fears and doubt. Saya melepaskan segala rasa takut dan keraguan-raguan. I accept myself and create peace in my mind and heart. Saya menerima diri saya sendiri dan menciptakan rasa damai di pikiran dan di hati saya. I now choose to free myself. Sebentar, saya lihat. I now choose to free myself from the distraction, fears, and doubts. Saya memilih untuk membebaskan diri saya dari all destructive fears and doubts, dari rasa takut dan kekhawatiran, ragu-ragu yang destruktif, merusak. I am loved and I am safe. Saya dicintai dan saya aman. Ini nih buat yang sering overthinking ya, yang kalau malam-malam mau tidur yang kepikiran dibanding kangen pacar ataupun kangen calon pasangan di masa depan yang entah siapa, yang dipikirin malah what if, gimana kalau gini, gimana kalau gitu, hal-hal buruk yang belum terjadi ditarik-tarik gitu. Ibaratnya malah mendoakan kalau kayak gitu, mikirinnya yang jelek-jelek. Bukannya nggak boleh mikirin yang jelek dalam arti bersiap ataupun berencana supaya itu tidak terjadi, boleh, tapi yang namanya overthinking kan artinya over ya, bukan thinking lagi, tapi over. Dan apa-apa yang over itu tidak pintar, tidak bagus, teman-teman. Jadi mari kita lepaskan, I release all fears and doubts gitu ya. Mari kita lepaskan segala rasa takut dan ragu-ragunya gitu ya. I accept myself and create peace in my mind and heart. Saya menerima diri saya sendiri dan menciptakan damai di pikiran dan di hati. Karena orang yang overthinking itu awalnya di otak, ujung-ujungnya di perasaan. Awalnya what if gitu ya. Nggak damai di otaknya, terus hatinya jadi resah, jadi gundah. Jadi mari kita ciptakan rasa damai di hati dan di pikiran. I accept myself, kita terima diri kita apa adanya gitu ya. Nggak usah mikirin, karena saya begini maka takutnya nanti ke depan gini. It's okay, saya terima diri saya sendiri apa adanya gitu. Saya merasa damai di pikiran dan hati saya. I now choose to free myself from destructive fears and doubts gitu. Saya memilih untuk membebaskan diri dari rasa takut dan ragu-ragu yang destruktif, merusak hidup saya gitu, merusak diri saya sendiri gitu. Jadi saya membebaskan diri saya sendiri. Karena rasa takut dan ragu-ragu yang berlebih-lebihan itu membuat ibaratnya kayak satu kaki kita di belakang, satu kaki di depan, tapi nggak bisa maju karena yang kaki di belakang itu nempel. Jadi kalau misalnya kita membuat keputusan berdasarkan rasa takut gitu, kita nggak bisa keluar dari cangkang limitasi yang dibuat oleh si rasa takut itu sendiri. Bebaskan dirinya gitu. Dengan cara apa? Dengan bertindak berdasarkan hope and love, harapan dan cinta.
harapan untuk masa depan lebih baik bersama dengan pasangan, harapan untuk bisa membuat orang tua bahagia di masa depan, itu harapan hope. Cinta sama Tuhan, sama agama, ingin membantu lebih banyak orang karena itu rajin bekerja gitu, itu cinta. Cinta sama orang tua yang sudah membesarkan dan membimbing kita, mencintai kita selama ini, berjuang buat kita. Rasa cinta terhadap orang tua membuat kita jadi ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang tua, keluarga, dan juga masyarakat supaya orang tua bangga, misalnya. Itu rasa cinta gitu. Jadi harapan dan cinta dibanding fears and doubts, dibanding rasa takut dan keraguan-raguan. Yang terakhir dibilang bahwa I am loved and I am safe gitu. Saya dicintai dan saya aman. Saya dicintai, saya aman. What if itu yang kebanyakan bikin kita ngerasa nggak aman, kayak ngerasa aduh gimana kalau, kayak panik, padahal nggak ada apa-apa, belum ada apa-apa, dan bisa jadi nggak bakal ada apa-apa gitu. Thinking bagus, over jangan. Sekian bacaannya, terima kasih sudah bermain memilih kartu. Jangan lupa tolong sebarkan, tolong subscribe dan like ya, semoga lebih banyak orang yang bisa mendapatkan energi positif dari permainan ini. Terima kasih. Untuk yang memilih kartu ketiga, I'm totally adequate for all situation. Saya cukup dan mampu untuk situasi apapun kok. I am one with the power and wisdom of the universe gitu. Saya bersatu harmoni dengan kekuasaan dan juga kebijaksanaan semesta. I claim this power and it is easy for me to stand up for myself gitu. Saya mengklaim kekuasaan, kemampuan ini, dan mudah buat saya untuk membela diri saya sendiri, untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri saya. Kartu ini bicara tentang apapun situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, kita cukup, kita mampu. Katanya Tuhan tidak pernah memberikan beban yang lebih berat dari yang mampu kita tanggung. Dan karenanya kita tidak usah khawatir dengan apapun yang sedang kita hadapi. Situasi hanyalah situasi. Dia pasti akan berubah gitu, sesuai dengan waktunya. Pada saat sudah saatnya berubah, ya dia akan berubah. Situasi itu tidak tetap, tidak statis, selalu berubah. Dengan menyadari bahwa yang kita lakukan, yang kita hadapi ini adalah skenarionya semesta, dan bahwa kita mengerti bahwa kita di sini bekerja sama loh dengan semesta. Makanya kita dibilang bahwa I am one with the power and wisdom of universe gitu. Saya bersatu dengan, saya adalah bagian dari kekuasaan dan kebijaksanaan semesta gitu. Saya mengerti cara semesta bekerja ya seperti ini, bahwa dalam sebuah situasi apapun itu, sesulit apapun itu, saya hanya harus melakukan yang terbaik. I do my best gitu. Saya akan melakukan yang terbaik dan saya sepenuhnya cukup untuk situasi ini. Saya bisa, saya capable, saya mampu menghadapinya. Apapun itu, saya pasti bisa. Karena apa? Karena skenarionya yang bikin Tuhan, bukan kita. Yang ciptain kita ya Tuhan, yang ngasih kita kondisi ini, situasi ini ya Tuhan, beserta dengan pilihan-pilihan yang kita buat gitu, sesuai dengan skrip yang sudah tertulis gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak kuat, karena kita mengikuti apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita gitu. Kita pun memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan sesuai dengan semesta. Jadi mudah buat kita untuk mengatasi masalah ini, membela diri sendiri, maksudnya menghadapi situasi apapun bisa dihadapi sendiri gitu, karena kita punya kebijaksanaannya, kita punya kekuatannya, karena kita mengerti cara semesta bekerja. Situasi sesulit apapun bisa dihadapi dengan melakukan yang terbaik, dengan berdoa, melakukan yang terbaik lagi, diulangi terus, dan
apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik untuk saat itu. Untuk besok bisa jadi akan berubah gitu kan. Dan apapun yang kita terima, itu adalah yang terbaik untuk saat itu. Karena itu adalah skenario ataupun skrip yang memang sudah ditulis dari langit sana. Dan apabila kita bisa menjalaninya dengan ikhlas, apabila kita bisa menjalaninya dengan legowo gitu ya, apabila kita bisa menjalaninya dengan bahagia, karena ikhlas itu selalu membawa bahagia, ya beruntung sekali, tandanya kita sudah menemukan harmoni dengan semesta. Dimana semesta diciptakan Tuhan untuk cara buat kita gitu, tools buat kita maksudnya, agar kita bisa belajar lebih banyak, menemukan wisdom sebelum kembali reporting ke Tuhan nanti pada saat hidup kita sudah berakhir di bumi ini gitu. Kita sudah belajar apa selama kita hidup di sini gitu. So yes, you are totally adequate for all situations. Don't worry, jangan khawatir, jangan overthinking, karena kamu sanggup, kamu mampu, kamu bisa. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat, semoga bahagia, semoga yakin dengan diri sendiri, semoga segala hal yang baik beserta denganmu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan lupa subscribe, like, dan share.